Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM tahap kedua dari Kabupaten Kulon Progo pada mata pelajaran literasi membaca bahasa Indonesia paket A. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah makna kata global pada kutipan teks tersebut adalah, kita lihat dulu teksnya. Pemanasan global adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Sejak 100 tahun lalu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, peneliti dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Pemanasan global menjadi isu global. Nah, berarti globalnya di sini ya. Karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Nah, arti global tadi apa teman-teman jadinya? Untuk bagian ini, arti global itu dapat kita artikan secara umum dan keseluruhan yang meliputi hampir seluruh dunia, ya kan? Karena di sini ditekankan tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, miniatur bumi yang dapat berputar pada porosnya, ini merupakan pengertian dari globe. Ya. Kalau yang B, permukaan bumi yang meliputi daratan dan perairan, itu merupakan pengertian dari apa teman-teman? Litosfer. Sedangkan yang D merupakan pengertian dari antroposfer ya. Antroposfer. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 terdapat sebuah kutipan teks, kemudian ada beberapa pernyataan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah. Nah, sekarang kita lihat dulu teksnya. Teksnya ini membicarakan tentang konservasi lingkungan ya. Konservasi lingkungan yang dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Nah, kemudian di situ ditekankan tumbuhan-tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk bertahan hidup. Nah, dalam proses ini tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Nah, sedangkan di paragraf keduanya, cara lain adalah penggunaan energi alternatif. Nah, jadi kalau paragraf pertama itu dengan cara penanaman tumbuhan, sedangkan paragraf kedua menggunakan energi alternatif, ya. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Nah, kemudian, bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi gas karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Nah, energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah ada energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, surya, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Penanaman pohon dapat menunjang program penanggulangan pemanasan global. Ya, apakah nomor 1 ini bisa kita terima? Betul ya. Tadi dikatakan bahwa salah satu cara konservasi lingkungan tadi ya dilakukan dengan cara menanam pohon. Nah, bagian sini ya, bagian sini tadi. Penanaman pohon dan penghijauan. Jadi bisa. Nomor 2, fotosintesis pada tumbuhan dapat menambah gas-gas karbon yang ada di atmosfer. Nah, bukan menambah ya, tetapi mengurangi ya di sini tadi.
di kalimat terakhir paragraf pertama. Jadi kurang tepat. Nomor 3, pemanfaatan energi surya merupakan salah satu cara mengurangi pemanasan global. Nah, energi surya tadi ada di sini ya, sebagai salah satu alternatif pemanasan global atau mengurangi pemanasan global tadi. Jadi bisa nomor 3. Nomor 4, penggunaan energi batu bara tidak menghilangkan gas karbon dan ramah lingkungan. Nah, jadi nomor 4 ini justru kurang tepat juga ya. Justru penggunaan energi batu bara yang dikenal sebagai bahan bakar fosil itu dapat menghasilkan gas karbon dan ramah lingkungan ya. Jadi kurang tepat nomor 4. Maka jawabannya apa teman-teman? Yaitu 1 dan 3, yaitu A. Nomor 3 ada sebuah infografik tentang peralatan tradisional untuk memadamkan api ya. Di sini ada parang, ada belayung, ada pemukul api bambu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataannya. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat mengenai alat pemadam kebakaran tradisional dalam infografik tersebut adalah, sekarang kita sesuaikan dengan pernyataannya. Nomor 1, belayung digunakan untuk mengiris tanah dan membuat sumur atau parit. Nah, kita lihat belayung di sini ada di sini ya. Nah, ternyata belayung itu untuk menebang dan memotong kayu ya. Sedangkan kalau di nomor 1 itu untuk menggiris tanah dan membuat sumur parit, itu merupakan fungsi dari salundak ya, jadi kurang tepat. Nomor 2, labu putih digunakan untuk membawa air selama pemadaman. Nah, di sini benar ya, labu putih digunakan untuk membawa air selama pemadaman. Jadi bisa nomor 2. Nomor 3, selundak digunakan untuk menyemprot api ukuran sedang. Nah, kita lihat tadi selundak tadi untuk menggali sumur atau parit ya. Sedangkan untuk menyemprot api itu menggunakan semprot bambu. Nah, jadi selundaknya di sini salah. Nomor 4, ranting hidup digunakan untuk memukul api kecil. Nah, ini benar ya. Oke. Jadi 2 dan 4 ini sesuai. Maka jawabannya adalah D. Nomor 4, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah ide pokok. Kalau ide pokok berarti kita harus mencari yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, kalau kita sudah ketemu kalimat utama, kita fokus aja di kalimat utama karena jawabannya pasti ada di sana. Nah, kita lihat di sini paragrafnya itu dimulai dari pernyataan salah satu sumber penyumbang karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil. Oke, berarti dia membicarakan tentang pembakaran bahan bakar fosil itu sebagai penyumbang karbon dioksida. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan penggunaan bahan bakar fosil mulai meningkat pesat sejak revolusi industri pada abad ke-18. Kemudian dijelaskan juga pada abad ke-19 batu bara menjadi sumber energi dominan untuk kemudian digantikan oleh minyak bumi. Kemudian dijelaskan kembali di bagian sini perubahan tren penggunaan bahan bakar fosil ini sebenarnya secara tidak langsung telah mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepas ke udara. Nah, artinya kalimat kedua hingga kalimat terakhir ini merupakan kalimat penjelas, sedangkan kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Nah, maka kita cari aja nih jawaban yang mirip dengan kalimat utama, yaitu yang mana teman-teman? Yaitu yang C ya. Nah, sesuaikan dengan kalimat utamanya. Selanjutnya nomor 5, simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah, nah kita pahami dulu paragrafnya. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Berarti dia membicarakan tentang dampak dari apa? Pemanasan
pemanasan global, ya kan? Nah, kemudian di sini ditekankan juga dampak-dampak lainnya, misalkan musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hewan, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir, dan lain sebagainya. Oke, simpulannya apa teman-teman? Simpulan yang paling tepat itu adalah yang D. Pemanasan global mempengaruhi kondisi alam, kelestarian hewan, dan kehidupan manusia. Sedangkan A, B, C ini merupakan informasi bacaan karena ada di dalam teks bacaan. Nomor 6, selanjutnya ya. Yang ditanyakan adalah tanggapan yang tepat terhadap isi paragraf tersebut adalah. Nah, kita pahami dulu paragrafnya. Paragrafnya ini membicarakan tentang flu burung yang dapat menyebar cepat di antara populasi unggas dengan kematian yang tinggi. Nah, dan ternyata virus ini juga dapat menyebar dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Kemudian dapat menyerang manusia lewat udara. Kemudian walaupun belum ada bukti kalau misalkan virus itu dapat menular dari manusia ke manusia ya. Kemudian orang yang mempunyai resiko besar terkena virus flu burung ini adalah peternak unggas, penjual dan penjama unggas atau peternaknya ya. Nah, tanggapan yang sesuai adalah yang mana? Tanggapan yang sesuai itu adalah yang D ya. Flu burung perlu diwaspadai karena penyakit yang dapat menyerang manusia ini dapat menyebar secara cepat dan luas. Kalau yang A, kita tidak perlu khawatir dengan penyebaran flu burung karena penyakit ini hanya menjangkiti burung. Enggak juga ya, tadi manusia juga ada. Yang B, flu burung perlu ditangani dengan baik walaupun hanya menyerang unggas, tidak membahayakan manusia. Justru membahayakan manusia juga ya, tadi ada. Yang C, masyarakat umum tidak perlu takut dengan flu burung karena virus ini hanya menyerang peternak dan penjual unggas. Tidak juga, masyarakat biasa juga bisa terkenanya karena penjual itu pasti nanti juga akan berinteraksi dengan pembeli ya kan. Nah, jadi juga bisa kena. Nomor 7. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, kalau nomor 7 ini jawabannya adalah yang B ya. Teks 1 itu menggunakan bahasa baku ya. Sedangkan teks kedua itu menggunakan tidak menggunakan ragam baku ya, atau dia menggunakan bahasa santai. Ya. Karena di sini dia menggunakan kata aku ya. Kalau baku itu menggunakan kata saya gitu ya. Kemudian ya, dia lebih banyak menggunakan kata aku di sini. Ya kan? Aku, dan lain sebagainya. Jadi tepat jawabannya adalah B. Nomor 8. Kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor berapa? Nah, untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 3, 4, dan 5 ya. Maka jawabannya adalah C. Kalau yang nomor 1 itu dikatakan nyamuk jenis ini memiliki panjang sekitar 2 cm. Nah, ada kata sekitar ya. Berarti ini merupakan asumsi atau opini ya kan. Kemudian nomor 2 kita lihat, nyamuk degui berwarna hitam keabu-abuan dan tertutup sisi-sisi halus. Nah, ini masih sekedar asumsi ya kan. Kemudian nomor 6 kita lihat, oleh karena itu untuk mencegah tumbuhnya jentik nyamuk menjadi nyamuk dewasa, maka air pada bak mandi atau gentong sebaiknya. Nah, ada kata sebaiknya, ini merupakan opini. Jadi yang ada faktanya itu nomor 3, 4, dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 9, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola apa?
Nah, kita lihat di sini. Gas NOx yang terlepas ke udara akan bereaksi dengan uap air sehingga menimbulkan hujan asam. Nah, kita lihat di situ ada kata sehingga. Oke. Kemudian gas ini berdampak pada tanah dan perairan seperti sungai dan danau menjadi asam sehingga mengganggu ekosistem perairan. Nah, ada kata sehingga lagi. Nah, pada bangunan-bangunan akan cepat mengalami kerusakan karena zat asam yang mengenai material bangunan akan menyebabkan terjadinya proses pelapukan dan menghasilkan karat. Nah, di sini ada kata akan menyebabkan. Artinya, kalau kita menemukan kata sebab sehingga, maka itu adalah pola sebab akibat. Selanjutnya soal nomor 10. Hubungan pertentangan terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, untuk soal nomor 10 ini, kalau kita cermati di nomor 4 dan 6 ya. 4 dan 6 itu terdapat penggunaan kata tetapi. Nah, nomor 6 juga ada kata tetapi. Nah, itu merupakan konjungsi yang menandakan hubungan pertentangan. Maka jawabannya adalah C. 11. 11 ada sebuah infografik membedakan bintik merah demam berdarah dengan gigitan serangga. Oh, jadi di sini kita diminta untuk membedakan antara gigitan dari nyamuk dengan serangga. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Tujuan pembuatan infografik tersebut adalah, sekarang kita lihat yang A. Menjelaskan perbedaan bintik merah demam berdarah dengan bintik merah karena gigitan serangga. Ya. Coba kita lihat di sini ya, penyebabnya ada dibedakan, kemudian waktunya, gejalanya, kemudian permukaan kulitnya juga. Nah, maka benar nih jawabannya yang A. Kalau yang B, mendeskripsikan ciri-ciri bintik merah akibat penyakit demam berdarah dan cara mengatasinya. Nah, ini hanya ditekankan pada bintik-bintik demam berdarah ya, sementara serangganya tidak. Yang C, memaparkan tentang bahaya bintik merah akibat terkena penyakit demam berdarah. Ini juga sama, hanya demam berdarah saja. Mengajak pembaca untuk mewaspadai penularan penyakit demam berdarah yang mewabah di masyarakat. Ini sama juga, hanya menekankan pada demam berdarahnya saja, sedangkan serangganya tidak. Nomor 12, ada infografik juga tentang rawat gigi sejak dini untuk senyum ceria. Nah, kemudian ada alasan mengapa kita harus merawat gigi, kemudian caranya itu seperti apa juga dijelaskan. Pertanyaannya, solusi atau cara yang ditawarkan kepada pembaca supaya dapat tersenyum ceria dan memiliki gigi yang sehat adalah, apakah A, menggunakan pasta gigi yang bermerek dan terjamin kualitasnya? Saya rasa tidak. Yang B, merawat gigi sejak usia dini dengan menyikat gigi secara benar. Nah, saya rasa ini jawabannya adalah yang B. Karena di sini ditekankan rawat gigi sejak usia dini, kemudian langkah-langkahnya agar kita menyikat gigi secara benar itu juga dijelaskan. Yang C, memberi senyum ceria untuk mewujudkan gigi yang sehat. Tidak ya. Kalau misalkan asumsinya seperti itu, lebih baik kita senyum aja daripada menyikat gigi, ya kan? Jadi kurang tepat. Yang D, memahami alasan seorang merawat gigi secara teratur. Nah, ini juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah B. 13 ada teks 1 dan sebuah infografik. Nah, pertanyaannya adalah, selanjutnya cermati pernyataan-pernyataan dari tabel berikut, persamaan dan perbedaannya. Yang ditanyakan, persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, untuk soal nomor berapa ini? Nomor 13, jawabannya itu adalah yang mana teman-teman? Yaitu nomor 1 dan 3 ya. Coba kita cek dulu persamaannya. Bagian nomor 1, mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, kita lihat. Kalau di teksnya ini, nah di sini, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Teks 1 iya. Kemudian teks kedua juga sama ya,
bijak dalam bersosial media. Jadi bisa. Kemudian perbedaannya, teks 1 tidak disertai gambar, iya tadi, sedangkan teks 2 disertai dengan gambar untuk memperjelas informasi, iya betul. Sekarang yang nomor 3, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dalam hal penggunaan media sosial. Ya, kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini ada kata disayangkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bijak dalam menggunakan media sosial. Artinya ini mengindikasikan sikap peduli, ya kan? Sedangkan teks kedua di sini ada hati-hati. Kemudian gunakan media sosial secara positif. Kemudian jaga privasi, kelola waktu online, menjunjung etika berkomunikasi. Itu juga bagian-bagian yang mengindikasikan kalau itu mengarah kepada kepedulian. Jadi bisa. Kemudian perbedaannya, teks 1 menggunakan data, sedangkan teks 2 tidak menyertakan data. Betul ya? Teks 2 tidak ada datanya, kalau teks 1 ada datanya. Nah, di bagian paragraf pertama. Jadi tepat jawabannya adalah 1 dan 3, maka jawabannya adalah A. 14, ada teks dan pernyataan. Yang ditanyakan adalah pernyataan tentang unsur intrinsik yang sesuai dengan cerita tersebut adalah kalimat nomor berapa? Nah, kita lihat di sini nomor 14 ini apa? Berbicara tentang apa gitu ya. Kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Latar waktu kutipan cerita tersebut adalah siang hari. Nah, kita cari nih yang mengarah kepada siang hari. Ada nggak? Ada nih di bagian sini. Sinar matahari yang terik menyentuh kulitku dengan ganas. Itu adalah pernyataan siang hari, maka nomor 1 bisa. Nomor 2, latar tempat cerita tersebut adalah di depan pabrik ikan asin yang ada di pantai Pangandaran. Kalau di teks bacanya, kalau kita mencermati, latarnya itu ada di depan ini. Nih, di depan kios Uwa Imas ya. Jadi bukan pabrik ikan asin. Nomor 3, tokoh utama cerita tersebut adalah aku. Kita lihat di sini. Ya, betul sekali dia menggunakan kata aku. Ya, berarti bisa. Nomor 4, kutipan cerita tersebut merupakan rangkaian alur bagian klimaks. Nah, kalau kita membaca secara cermat, pada bagian akhir ada indikasi ini. Aku tidak masuk karena pasti Uwa Imas akan menyuruhku untuk melayani turis-turis itu. Walaupun dia tahu kalau aku hanya bisa yes no. Nah, ini bukan klimaks ya, tapi baru penyebab munculnya konflik. Ya, jadi kurang tepat. Maka jawabannya 1 dan 3 yaitu A. Nomor 15, suasana yang tergambar dalam kutipan teks tersebut adalah apa teman-teman? Nah, jika teman-teman mencermati pada bagian akhir, kalimat terakhir, dikatakan bahwa dalam setiap senja yang melambangkan kesulitan hidup, mereka tetap menatap matahari terbenam bersama dengan harapan bahwa esok akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ini berarti mereka bersifat optimis. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B. Optimisme akan masa depan yang lebih baik meski rintangan datang silih berganti. Sekarang nomor 16. Teksnya masih sama ya. Nah, pertanyaannya, pesan moral yang dapat kita simpulkan dari kutipan teks tersebut adalah pernyataan nomor berapa? Kalau nomor 16 ini, kita lihat yang satunya ya. Kita harus saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, betul. Nomor 2, kita harus yakin bahwa masih ada harapan yang lebih baik untuk hari esok. Ya, betul sekali, ada di kalimat terakhir tadi. Nomor 3, kesulitan hidup harus kita sesali. Nah, ini salah nih. Masa kita sesali? Nomor 4, kita harus menghargai kebersamaan yang telah dilalui bersama agar bahagia. Ya, betul sekali, ada di sini nih. Mereka belajar menghargai kebersamaan dan kebahagiaan, ya kan? Nomor 5, kita tidak boleh berbohong dan harus selalu jujur agar sukses di kemudian hari.
Ini kurang tepat juga. Maka jawabannya 1 dan 4. 1, 2, 4 ya. Ada nggak? Ada yang A. Nomor 17, ada dua teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan tahapan alur pada kedua cerita tersebut adalah. Untuk nomor 17 ini jawabannya adalah yang ini ya, yang B. Teks 1 itu adalah pemunculan masalah, sedangkan teks 2 adalah klimaks. Coba kita cek. Teks 1 itu dikatakan atau diawali, "Sudah sampai mana?" tanya Nia lewat WhatsApp. Balasan Dewi baru muncul 3 menit kemudian. Nah, ini udah mulai muncul nih permasalahannya. "Aku OTW," sebuah balasan yang tidak menjelaskan apa-apa. Kemudian di bagian sini juga ditekankan nih. Nah, menunggu adalah pekerjaan yang paling menyebalkan. Nia makin kesal. Artinya ini masalahnya mulai muncul, ya kan? Sedangkan teks kedua itu kita bisa melihat kalau teks kedua ini merupakan klimaks di bagian sini. Nah, kalian mau uang, sukap. Kamu mau uang. Nih, makan. Nah, itu kan, itu menandakan bahwa permasalahannya itu sudah mencapai klimaksnya. Jadi, benar jawabannya adalah yang B. 18. Makna kalimat "ternyata tak semudah membalikan telapak tangan" dalam kutipan tersebut adalah, coba kita lihat pernyataan itu ada di sini. Ternyata tak semudah membalikan telapak tangan. Kita pahami saja dua kalimat sebelumnya ya. Di bagian sini ya, 5 menit pertama dengan santai ia terus menulis, menuangkan pikiran dan imajinasinya. Namun 25 menit selanjutnya yang ia lakukan hanya mencoret-coret, melamun dan terkadang menerawang seisi ruangan. Nah, artinya sesuatu aktivitas yang dia lakukan itu sebenarnya menurutnya mudah, tapi ketika dia lakukan ternyata dia mengalami kendala. Nah, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D ya. Perlu perjuangan agar berhasil dalam mengerjakan sesuatu, ya kan? Jadi pekerjaan yang kita anggap mudah itu sebenarnya tidak mudah juga ya. 19. Ada dua teks juga. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan cerita tersebut adalah. Untuk nomor 19 ini jawabannya adalah yang A. Teks 1 dia menggunakan naratif dan menggunakan dialog dan ada kata sandangnya. Coba kita lihat. Ada naratifnya, ini ya, disampaikan secara naratif, kemudian ada dialognya juga. Yaitu dialog siapa ini? Dialog antara Jago, sang Jago, kemudian Kiki ya. Nah, kemudian ada kata kata sandangnya, yaitu di sini ada kata sang, ada kata si. Nah, ya kan itu kata sandang. Kemudian di teks 2-nya naratif tidak ada dialog, kemudian ada majasnya. Oke, ini semuanya disampaikan secara naratif, kemudian kita cari majasnya. Ada majas nggak? Nah, di sini ya. Suara kicaunya seolah bisa menghipnotis dan menggetarkan seluruh penghuni hutan. Ini adalah majas apa? Majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan, ya kan? Jadi benar jawabannya A. 20 teman-teman. Konflik yang terjadi dalam kutipan teks cerita tersebut adalah. Untuk soal nomor 20 ini jawabannya adalah yang C. Tokoh aku sedih dan galau jika harus berhenti membatik dengan canting dan bergantinya dengan batik cap. Nah, kita dapat mengkonfirmasinya pada bagian di sini. Nah, tidak usah repot-repot membatik dengan canting, kata Bu Lestri waktu itu. Itu merupakan konfliknya. Konflik siapa dengan siapa? Yaitu konflik antara Bu Lastri dengan tokoh aku, ya. Nomor 21, ada kutipan cerita yang ditanyakan adalah alasan tindakan tokoh dalam kutipan cerita pendek tersebut adalah. Untuk soal nomor 21 ini, kalau kita cek secara langsung di bagian di sini.
Nah, di sini dikatakan salah satu tetangga pernah menyarankan agar dagangan saham itu didaftarkan melalui layanan daring. Nah, itu merupakan alasan tindakan tokoh yang paling sesuai terhadap permasalahan yang dihadapinya, di mana dia berusaha, ada usaha martabak nih, tapi ternyata pembelinya sedikit dan tetangganya itu menyarankan dia untuk mendaftarkan secara online, ya, seperti GoFood atau ShopeeFood seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C, ya. Sam mendaftarkan layanan daring untuk menambah pelanggan martabaknya. Nomor 22, teksnya masih sama ya. Oh, berbeda. Nomor 22 ini yang ditanyakan peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut terdapat pada kalimat apa? Oke, kita lihat pernyataan atau kalimat peristiwa yang pertama. Nathan tetap masuk ruangan pertemuan dan ditegur direktur. Nah, ini benar ya. Kalau kita cek ada di bagian sini. Nah, bagian sini nih. Permisi Pak, saya boleh masuk? Tanya Nathan izin kepada direktur yang memimpin pertemuan. Kemudian nomor 2, Nathan kehilangan proyek yang akan dikerjakannya. Nah, ini juga benar. Kita bisa konfirmasi di bagian sini. Oh, Anda terlambat ya, silakan masuk. Tapi maaf, proyekmu digantikan oleh saudara Arkan. Kalau nomor 3, Nathan menerima keputusan direktur dengan lapang dada. Tidak lapang dada ya, dia pada bagian di sini dia sebenarnya protes. Ya kan? Bukan bagian situ ya. Bagian sini nih. Sorry. Bagian di sini. Kenapa Pak? Saya hanya telat 15 menit. Jadi dia protes ya di situ. Nomor 4, Nathan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi kegagalan pagi ini. Kalau ini dia tidak ada proses berjanjinya. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu A. Nomor 23. Paragraf yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam teks tersebut adalah, nah, kalau kita ketemu kasus seperti ini, maka kita perhatikan kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya itu membicarakan tentang apa sih? Dia membicarakan tentang kandungan vitamin daun kelor. Maka kita cari nih yang membicarakan tentang kandungan daun kelor tadi, yaitu yang B, ya kan? Kalau yang A, kegunaan lain dari daun kelor yaitu untuk menjaga tanah agar tidak longsor. Nah, ini menjaga tanah agar tidak longsor. Ini bukan kandungan daun kelor, tapi mungkin pohonnya yang dimaksud. Kemudian yang C, organisasi inilah yang menobatkan pohon kelor menjadi miracle tree. Nah, ini tidak membicarakan tentang organisasi. Yang D, dunia tidak selebar daun kelor. Ini malah berperibahasa. Jadi kurang tepat. Nomor 24, teks laporan yang sesuai dengan data tersebut adalah, kita lihat yang A ya. Harga rata-rata keempat hasil bumi pada bulan September mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling banyak yaitu pada cabai merah. Betul nggak? Ini kenaikannya sebesar 1.600 ya. Kalau kol itu naiknya cuma 200. Kalau tomat itu naiknya 100. Kacang panjang naiknya 200. Ya, betul sekali. Sementara kenaikan paling sedikit pada hasil bumi adalah tomat. Ya, betul, tomat hanya 100. Jadi benar A. Kalau yang B, harga rata-rata keempat hasil bumi pada bulan September mengalami kenaikan. Kenaikan paling banyak yaitu pada cabai merah. Ya, sementara kenaikan paling sedikit pada hasil bumi yaitu kol. Kol tadi dia urutan kedua ya, bersama dengan kacang panjang dengan nilai 200. Jadi kurang tepat. Yang C, harga rata-rata hasil bumi bervariasi. Seluruh hasil bumi mengalami kenaikan kecuali cabai merah. Nah, kecuali cabai merah. Jadi indikasinya kalimat ini mengatakan kalau cabai merah itu tidak mengalami kenaikan. Seperti itu, jadi kurang tepat. Yang D, harga rata-rata hasil bumi bervariasi. Seluruh hasil bumi mengalami kenaikan. Harga hasil bumi yang paling tinggi selama 2 bulan yaitu tomat. Yang paling tinggi selama 2 bulan itu tomat.
kurang tepat ya. Yang paling tinggi itu adalah cabai merah. Maka jawabannya A ya teman-teman. Terakhir di sini ada sebuah resensi buku. Judulnya adalah Parable, penulisnya Brian Krishna, penerbitnya Media Kita, tahun terbit 2021, genrenya adalah komedi. Isi novelnya dikatakan mengisahkan tentang seorang cowok bernama Sadewa Sagara, seorang anak SMA yang serba kekurangan secara finansial, ranking terakhir di kelas, wajahnya tidak ganteng. Kekurangan dari novel itu banyak ditemukan kata-kata kasar. Kelebihannya, penulis bisa mengemas kisah yang ditulisnya menjadi ringan meskipun memiliki konflik yang berat. Brian selalu bisa menyelipkan komedi dengan tepat. Kita lihat yang A. Novel Parable karya Brian Krishna yang terbit tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang cowok yang bernama Sadewa Sagara. Ya. Kemudian ia seorang anak SMA yang ganteng. Nah, ini salah nih. Padahal di sini tadi tidak ganteng. Yang B, novel Parable karya Brian Krishna yang terbit 2021 ini mengisahkan tentang seorang cowok bernama Sadewa Sagara. Ia seorang anak SMA yang tidak ganteng. Oke. Dan selalu ranking pertama di kelasnya. Nah, ini salah. Dia tidak ranking ya tadi ya. Ranking terakhir ya. Oke, benar ya. Yang C, novel Parable karya Brian Krishna yang terbit tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang cowok yang bernama Sadewa Sagara. Ia seorang anak SMA yang tidak ganteng dan selalu ranking terakhir di kelas. Oke, dalam novel ini penulis bisa mengemas cerita menjadi ringan meskipun memiliki konflik yang berat dan juga mampu menyelipkan komedi yang tepat. Sayangnya, banyak menggunakan kata-kata kasar yang dapat menjadi contoh buruk bagi pembaca. Nah, ini bisa. Kalau yang D, novel Parable karya Brian Krishna yang terbit 2021 ini mengisahkan tentang seorang cowok yang bernama Sadewa Sagara. Ia seorang anak SMA yang tidak ganteng dan selalu ranking terakhir di kelas. Oke. Dalam novel ini, penulis mengemas cerita menjadi komedi yang ringan dan menarik. Sayangnya banyak menggunakan kata-kata kasar yang menjadi contoh buruk bagi pembaca. Nah, ini menggunakan komedi yang ringan dan menarik. Ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM kedua dari Kabupaten Kulon Progo untuk mata pelajaran literasi bahasa Indonesia tingkat SMP. Silakan nanti teman-teman meng-share video ini kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama-sama. Sampai ketemu di pembahasan soal TPM berikutnya. Nanti kita akan membahas soal TPM kedua dari Kabupaten Kulon Progo juga, khususnya di paket B. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.